atau kalau kurang keras ini bisa kita naikkan lagi. Cek 1 2 dicoba. Nah, biasanya kalau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial receh ya, tutorial receh sederhana. Tapi ini buat pemula juga masih ada yang belum tahu fungsinya. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai perangkat mixer ya, fungsi dari perangkat mixer, yaitu fungsi dari send dan return atau aux dan return. Nah, ini kalau untuk soundman atau yang udah berkecimpung di dunia sound system udah pasti nggak asing lagi. Tapi buat yang masih pemula atau yang masih pertama mengoperasikan mixer ini pasti belum tahu ya fungsi aux dan return itu sebenarnya fungsinya buat apa. Oke, langsung saja ini saya contohkan. Untuk contoh kali ini ada mixer asli ya, mixer saya asli Super M8 kemarin. Posisinya untuk aux dan return ini ada di bagian dekat output ya. Walaupun di mixer apapun itu biasanya untuk aux dan return itu pasti di area output. Ini untuk output utama dan ini ada aux 1, aux 2 dan ini return. Atau bisa juga send dan return tergantung merek mixernya. Nah, apa sih fungsi dari send dan return atau aux dan return? Aux ini adalah adalah output juga, output signal dari mixer tanpa melewati mixing master gitu ya, tanpa melewati proses mixing master. Jadi signal output aux ini original dari channel ini, dari pengaturan antara gain dan high mid low nya. Jadi suara masih original di sini. Kemudian untuk pengoperasiannya untuk aux 1 dan aux 2, kalau out utama ini untuk volumenya kan ada di sini. Ada di main out, ini main apa ya, fader main out gitu. Dan fader di channel ini. Mainnya di sini dan di sini. Akan tetapi kalau untuk aux ini bukan di sini. Aux ini untuk aux 1 kita bukanya di ini, aux 1, aux 2. Ini ya. Aux 1, aux 2. Kemudian untuk masternya ada di sini. Ini aux 2, master aux 2 dan ini ada master aux 1. Nah, jadi biasanya ini saya tutup dulu. Jadi biasanya aux ini bisa diperuntukkan buat subwoofer ya, untuk perangkat sound system hajatan. Untuk aux-nya bisa digunakan untuk subwoofer atau untuk monitor atau bisa yang lain. Misal kalau subwoofer untuk live ya, untuk live ini channel mana yang akan kita masukkan subwoofer ya kita gunakan ini aux-nya. Kalau enggak dibuka aux berarti enggak masuk subwoofer kan gitu. Kemudian untuk kali ini saya akan membahas fungsi dari aux dan return. Jadi return ini fungsinya apa? Nah, kalau aux ini fungsinya untuk signal keluar dari mixer original dari channel ini ya. Jadi gini loh. Ini aux kita buka, kemudian ini kita tutup, nggak ngaruh gitu. Jadi aux itu ada volumenya sendiri. Ini kita tutup habis, ini kita tutup habis. Tapi kalau aux dibuka, master aux dibuka, kita ngambil dari sini, dia tetap bunyi gitu. Jadi suara original dari channel.
Kemudian untuk return ini adalah signal input. Nah, signal input ke mixer yang langsung masuk ke master gitu ya. Untuk logikanya sama seperti ini. Ini signal input juga. Ini juga signal input, return ini signal input. Akan tetapi bedanya kalau di sini udah melewati proses mixing, udah melewati proses pengaturan tone, ada gain, ada high, mid, low gitu ya. Akan tetapi untuk return ini dia nggak ada pengaturannya itu, jadi sekali tancap ke return udah masuk ke master. Untuk volumenya return ada di sini, volumenya return masuk sini. Nah, jadi return ini suara masuk ke mixer tanpa melewati proses mixing dari tone gitu. Kemudian di sini akan saya simulasikan ya cara penggunaan aux dan return atau send dan return. Biasanya ini kan digunakan untuk efek eksternal. Untuk mixer yang belum ada efeknya kayak gini, ini punya saya kan udah ada efek di dalamnya, jadi nggak usah pakai efek luar. Tapi kalau untuk mixer yang belum ada efeknya atau efek mixernya kurang puas dan ingin menambah atau menggunakan efek luar yang suaranya enak, yang nyas atau alesis itu ya misalnya, ini bisa kita menggunakan ini aux dan return. Untuk cara pengoperasiannya, aux ini masuk ke input efek. Kemudian output efek masuk ke return. Untuk bukaan volumenya nanti disesuaikan ya antara send dan return. Aux-nya volumenya berapa, terus return-nya volumenya berapa gitu, nanti bisa di set sendiri. Untuk kali ini saya akan mensimulasikan kalau saya nggak ada perangkat efek eksternal ya. Ini saya akan simulasikan menggunakan voice changer, yaitu software di PC pengubah suara, software pengubah suara di PC ini. Jadi untuk penyambungannya, aux-nya saya kasih input ke PC, kemudian output suara PC saya kasih ke return. Oke, untuk cara pengoperasiannya kayak gini. Ini tadi udah saya nyalakan efeknya ini ya, efek pengganti suara. Kemudian yang pertama ini efek yang mixer ini saya matikan dulu, saya tutup di sini. Oke, ini sudah nggak ada efek. Kemudian kita mulai dari membuka aux 1 atau send. Oke, kita buka separuh. Kemudian master aux-nya juga kita buka. Nah, ini otomatis suara saya sudah terkirim ke perangkat eksternal tadi, efek eksternal, perangkat kalau ini udah masuk ke PC. Kemudian untuk suara yang udah diproses di PC atau suara yang udah proses di mixer eksternal, ini kita buka di sini. Cek 1 2 dicoba. Nah, ini berhubung saya menggunakan pengubah suara, jadi ya kayak gini, bukan efek reverb ya, bukan efek reverb. Atau kalau kurang keras, ini bisa kita naikkan lagi. Cek 1 2 dicoba. Nah, biasanya kalau efek reverb, sebentar saya tutup dulu, nggak enak. Biasanya kalau efek reverb atau efek sus itu kan suara originalnya, yang ini suara saya ini kan masih disertakan, kemudian disertakan juga suara yang udah diproses di reverb gitu ya. Jadi kalau untuk voice changer ini atau pengganti suara ini, suara yang original bisa kita tutup. Misal kayak gini. Cek 1 2 dicoba. Ini yang originalnya saya tutup. Cek 1 2 2. Nah, ini sudah full suara yang masuk ke mixer ini adalah suara yang udah diproses di efek. Nah, gitu ya. Jadi suara yang asli saya udah nggak keluar, kecuali kalau saya membuka fader level di sini. Cek 1 2
coba. Nah, ini. Oke, jadi basic pengoperasiannya kayak gini ya. Fungsi aux dan return atau send dan return sama aja. Nah, jadi untuk para pemula yang masih baru menggunakan perangkat mixer, semoga bisa dipahami ya. Suaraku malah lucu ini. Oke, semoga bisa dipahami. Suaraku lucu. Oke, demikian saja video saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.